Perkenalkan, nama saya Marlina Purbanus. Saya dari Universitas Lampung, Program Studi Pendidikan Biologi dengan NPM 2213024076. Di sini saya akan menjelaskan tentang persilangan monohibrid. Jadi, apa sih persilangan monohibrid itu? Jadi, persilangan monohibrid merupakan perkawinan yang memperhatikan satu sifat beda. Persilangan monohibrid adalah perkawinan antara dua individu dengan fokus perhatian pada satu sifat yang berbeda. Jadi intinya atau lebih singkatnya, persilangan monohibrid ini merupakan perkawinan dari dua sel induk yang memiliki satu sifat yang berbeda. Kemudian kita lanjut, ada istilah-istilah persilangan di dalam persilangan. Ada parental, yaitu sel induk atau orang tua. Ada juga gamet, yaitu sel kelamin. Filian atau F, keturunan atau anakan. Genotip, susunan gen penyusun sifat. Ada fenotip, sifat yang tampak. Jadi, kita dapat membedakan antara genotip dan fenotip itu seperti ini. Genotip, ingat kata gen. Jadi, kalau gen itu tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, jadi itu merupakan susunan sifat. Sedangkan fenotip itu sifat yang tampak, di mana kita dapat melihat itu secara fisik. Seperti itu contohnya, rambut keriting, rambut lurus gitu. Kalau gen ini tidak dapat dilihat, ini merupakan susunan gen. Sekarang kita lanjut ke contoh persilangan monohibrid. Nah, di sini ada contoh soal. Buah biji bulat disilangkan dengan buah berbiji kerut. Tentukanlah F1 dan F2, maksudnya keturunan pertama dan keturunan 2 dari persilangan tersebut jika biji bulat bersifat dominan. Nah, di sini ada tulisan keterangannya bahwa B besar merupakan homozigot dominan, di mana sifat dominan ini dapat menutupi sifat yang resesif, dan B besar B kecil merupakan heterozigot, dan B kecil merupakan resesif. Nah, pada layar dapat kita lihat ya bagaimana persilangan dari kedua sifat ini, sifat yang. Nah, tadi kan dikatakan buah berbiji bulat silangkan dengan buah berbiji kerut. Biji bulat bersifat dominan, maka dari itu ditulis dengan huruf B besar. B besar disilangkan dengan buah berbiji kerut, di mana buah biji kerut itu bersifat resesif, maka ditulis dengan huruf kecil. Jadi kalau gamet itu dia diambil dari salah satu sel induk ini, gitu. Jika dia bersifat homozigot, cukup ditulis satu saja, yaitu B, seperti ini. Begitu juga dengan sifat yang resesif ini, dia diambil hanya satu, yaitu B kecil. Nah, jika kalau kita ditemukan dengan suatu soal di mana parentalnya itu merupakan heterozigot, kita harus menuliskan kedua gametnya, yaitu B besar dan B kecil, seperti itu contoh. Nanti kita bahas lagi jika di keturunan kedua. Nah, jadi jika sudah kita menentukan gametnya, kita harus menyilangkan dan mendapatkan keturunan pertama, yaitu B besar disilangkan dengan B kecil, maka menghasilkan B besar B kecil, yaitu biji bulat, di mana dia ini memiliki satu sifat yang resesif, namun dia itu ditutupi dengan sifat yang dominan, maka ini dinamakan dengan sifat heterozigot, di mana sifat dominan ini dapat menutupi sifat resesif, tapi ini merupakan biji bulat, seperti itu. Nah, kemudian untuk menentukan keturunan kedua, kita kemudian menyilangkan dari hasil keturunan pertama, yaitu buah berbiji bulat B besar B kecil disilangkan dengan B besar dan B kecil, seperti itu. Ini kan merupakan heterozigot ya. Nah, sudah saya jelaskan tadi bahwa kalau dia itu bersifat heterozigot, maka gametnya itu diambil dari kedua sifat, yaitu B besar B kecil, sifat dominan dari sifat resesif. Begitu juga dengan yang ini. Nah, ini juga kita ambil sifat resesif dan sifat dominannya. Kemudian untuk mempermudah kita, maka kita masukkan ke dalam tabel. Nah, B besar, B kecil sifat dari betina, dan B besar, B kecil sifat dari kelamin jantan, seperti itu. Nah, jika kita silangkan B besar dengan B besar, yaitu buah berbiji bulat yang dominan, homozigot dominan, dan B besar disilangkan dengan B kecil merupakan biji bulat tapi bersifat heterozigot, di mana sifat dominan dapat menutupi sifat resesif, dan B kecil disilangkan dengan B besar. Tapi hasilnya sini B besar B kecil, di mana ini bersifat heterozigot. Karena kalau kita menghilangkan B kecil dan B besar ini
kita tuliskan yang bersifat dominan dulu, karena sifat dominan dapat menutupi resesif, maka dari itu ini merupakan sifat heterozigot. Dan kemudian ini B kecil disilangkan dengan B kecil, maka hasilnya itu B kecil atau sifat resesif, di mana ini merupakan biji berkerut. Nah, seperti itu. Kalau yang dimaksud dengan fenotip itu tadi sifat yang tampak, contohnya ini tadi yaitu biji bulat, biji kerut, itu kan dapat dilihat secara fisik, dapat kita lihat dengan mata kita secara langsung seperti itu. Sedangkan kalau gen itu atau genotip itu tidak dapat lihat, contohnya seperti ini. Nih, sifat heterozigot, sifat dominan itu merupakan sifat dari gen karena tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung seperti itu. Mungkin seperti inilah contoh dari persilangan monohibrid. Tidak susah jika kita mau terus belajar dan terus berlatih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran tentang persilangan monohibrid ini dapat bermanfaat, dapat menambahkan wawasan kita semua. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kesalahan kata atau salah pengucapan di dalam pembuatan video ini. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.